Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nindi Safitri, NPM 20003210139 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A semester 2. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuriasari, yaitu mewawancarai pemilik dari peternak ayam di daerah saya. Di sini saya akan mewawancarai yaitu pemilik peternak ayam yang pertama, yaitu dengan Ibu Elis. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ialah apa saja konfliknya, kemudian penyebab timbulnya konflik tersebut dari peternak ayam. Silakan. Konfliknya adalah ayamnya banyak yang mati dikarenakan penyakit flu burung. Yang selanjutnya ialah apa dampak bagi usahanya. Dampak bagi usahanya adalah penjualannya menurun. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha atau pemerintah setempat dalam meminimalisir konflik tersebut. Konflik atau peran pemerintah adalah peran pemerintahnya memberikan pakan yang berkualitas karena kelompok usaha ikut membantu memelihara ayam tersebut sampai pasca panen. Kemudian pertanyaan yang terakhir ialah langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut itu bagaimana? Langkah-langkahnya adalah yang pertama menjaga kebersihan area kandang, yang kedua rutin menyemprot area kandang, yang ketiga rutin mengikuti vaksinitas flu tiap tahun. Setelah itu tadi wawancara dari pemilik peternak ayam yang pertama. Di sini saya akan mewawancarai pemilik peternak ayam yang kedua. Kemudian pertanyaan yang akan saya ajukan ialah yang pertama ada apa saja sih konflik, kemudian penyebab timbulnya konflik tersebut. Masalah penyakit. Ya. Ya penyakit ND, kena coli, cekrek, pingin ya wis. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua, apa dampak bagi usahanya Bapak tersebut? Usahanya ya masih stabil wae lah, stabil. Iya. Masalah baku panganan ayam kuwi. Maksudnya sitrat ya memang ya naik, cuman masih imbang. Iya. Jagung naik, cuman kastul aja yang stabil. Kastul. Kemudian bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha atau pemerintah setempat dalam meminimalisir konflik tersebut? Ini maksudnya kelompok? Iya, kelompoknya apakah ada berupa kayak bantuannya gitu atau pemerintahnya gitu? Kalau bantuanku dari pakan, bantuan kandang. Iya. Itu dari pakan popang. Kemudian yang terakhir, langkah apa saja sih dalam menyelesaikan konflik tersebut? Gue Ya. masalah gue kan kelompok tau, mitra kerja. Ya. Jadi aku setore telur dikasih pakan sama bos Badio itu gitu. Jadi mitra kerja lah. Ya ngono kuwi mitra kerja. Baiklah, itu tadi wawancara dari pemilik peternak ayam yang kedua. Sekian. Kemudian saya akan mewawancarai peternak ayam yang ketiga dengan pertanyaan bagaimana konflik, kemudian dampak, serta peran masyarakat, kemudian langkah-langkah menyelesaikan konflik dari peternakan tersebut. Kalau untuk pemeliharaan ayam itu ada dua, karena di awal kami ini ayam untuk model kandang ayamnya itu open. Dulu waktu kandang ayam open itu banyak sekali konfliknya, terutama untuk bau kotorannya, terus banyak lalat, terus
itu ya yang paling ini ya. Dulu waktu open itu waktu make pemanas batu bara, itu pernah juga ada konflik karena baunya terlalu menyengat untuk masyarakat. Jadi sempat didemo juga waktu itu karena mereka komplain dengan bau batu bara itu. Akhirnya kami punya solusi pakai kayu bakar, tapi ternyata pakai kayu bakar itu kurang efektif karena resikonya pernah kebakaran kami di kandang itu memakai kayu bakar. Terus setelah itu kami pakai gas, jadi pakai gas, pemanasnya itu pakai gas dengan gas olek. Kalau untuk pemanasnya gas olek, bahan bakarnya itu dari gas. Nah, itu sudah tidak ada konflik tentang bau batu bara lagi. Nah, tapi bau kotorannya itu masih tetap gitu. Kami belum bisa, padahal sudah berusaha ya untuk solusinya. Setiap minggu itu disemprot, setiap minggu disemprot supaya tidak bau. Tapi tetap aja namanya kotoran ayam ya, tetap solusi itu kurang pas gitu. Nah, terus pernah setiap minggu dikeruk, jadi diambil tai ayamnya itu diambil supaya ditaruh di karung. Tapi tetap yang berikutnya tetap aja itu kalau musim hujan lalatnya tambah banyak. Nah, itu konflik yang luar biasa di masyarakat. Akhirnya dari perusahaan ada program itu close house namanya. Jadi program close house itu ayam itu berada di dalam ruangan tertutup yang sama sekali tidak ada lubangnya. Tapi ada blowernya, jadi walaupun di dalam tertutup, tapi ayam itu tidak merasa kepanasan, tetap dingin kayak di dalam AC gitu. Nah, itu alhamdulillah dari situ tidak ada lagi konflik, baik konflik tentang bau kotorannya, tentang lalatnya, karena tidak ada satupun lalat di dalam kandang itu. Dan di luar juga tidak ada lalat yang penyebabnya dari kandang ayam. Itu dari alhamdulillah sampai sekarang, dari setelah program close house itu dilaksanakan, alhamdulillah ya tidak ada konflik lagi. Konflik yang luar biasa di masyarakat. Akhirnya dari perusahaan ada program itu close house namanya. Jadi program close house itu ayam itu berada di dalam ruangan tertutup yang sama sekali tidak ada lubangnya. Tapi ada blowernya. Jadi walaupun di dalam tertutup, tapi ayam itu tidak merasa kepanasan, tetap dingin kayak di dalam AC gitu. Nah, itu alhamdulillah dari situ tidak ada lagi konflik, baik konflik tentang bau kotorannya, tentang lalatnya, karena tidak ada satupun lalat di dalam kandang itu. Dan di luar juga tidak ada lalat yang penyebabnya dari kandang ayam. Itu dari alhamdulillah sampai sekarang, dari setelah program close house itu dilaksanakan, alhamdulillah ya tidak ada konflik lagi. Itu tadi wawancara dari pemilik peternakan ayam yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan yang saya telah ajukan kepada para pemilik peternakan daerah saya. Kemudian menganalisis berdasarkan teori konflik dari makalah teman-teman saya. Masalah yang timbul relatif dari masalah ayam tersebut sendiri yang relatif sering terjangkit penyakit dikarenakan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Ketika Anda ingin mendirikan sebuah peternakan ayam jenis petelur, maka harus dipikirkan secara matang bagaimana cara mengolah limbah tersebut. Hambatan beternak ayam petelur lainnya adalah fluktuasi. Meski harga petelur ayam meningkat, namun fluktuasi adalah ketidaktetapan antara barang atau jasa mana yang berhubungan dengan harga yang harus diperhatikan bagi para peternak ayam. Kemudian, harga petelur ayam memang di saat-saat tertentu harganya akan naik dikarenakan permintaan yang banyak. Lalu bagaimana dengan harga petelur
yang sewaktu-waktu akan menurun. Nah, ini belum tentu ada jaminannya. Kemudian sarana produksi akan meningkat. Hambatan yang harus Anda pikirkan adalah ketika permintaan petelur menurun, biasanya disebabkan oleh kenaikan sarana produksinya, sehingga para penjual akan menjual sedikit lebih mahal daripada biasanya. Sarana produksi ini mencakup harga DOC yang meningkat, kemudian harga pakan, vaksin, dan obat-obatan. Jika sarana produksi terus meningkat namun permintaan petelur menurun, maka membuat peternak mengalami kerugian. Nah, di situasi ini harus menyiapkan mental jika sewaktu-waktu hal ini dapat terjadi. Kemudian resiko tertinggi dari petelur tersebut ialah apabila ayam tersebut mengalami kematian yang cukup sering dan juga menurunnya kualitas dari telur tersebut. Kemudian, peranan pemerintah dalam membantu para pemilik peternak seperti Dinas Penyuluhan memberikan penyuluhan pemeliharaan ayam, kemudian memberikan pendidikan kepada para peternak, kemudian memberikan pendampingan teknis kepada para peternak, kemudian sebagai fasilitator bagi para peternak, serta membantu meningkatkan sumber daya dan produktivitas peternak. Terkadang Anda yang memberikan bantuan berupa pasokan pakan, tetapi jarang juga mayoritas mereka menggunakan modal mereka sendiri. Ada pula beberapa masyarakat yang ikut membantu para pemilik peternakan, seperti para pemilik peternakan memperbolehkan masyarakat untuk mengambil kotoran ayam untuk digunakan. Kemudian hal ini sehingga mengurangi resiko dari penyakit yang timbul akibat dari kotoran ayam tersebut. Kemudian menganalisis berdasarkan teori konflik. Timbulnya konflik. Suatu konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak atau satu sama lain merasa dirugikan. Perbedaan pendapat. Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat di mana masing-masing pihak merasa dirinya yang paling benar. Kemudian salah paham. Salah paham juga merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Tindakan salah satu mungkin dianggap merugikan yang lain, atau masing-masing merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Kemudian konflik tersebut terjadi oleh sebab intern, tetapi sebenarnya konflik-konflik dapat terjadi karena faktor ekstern. Kemudian jenis-jenis konflik. Orang dapat mengelompokkan konflik ke dalam beberapa jenis, yaitu konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang, kemudian konflik antar peranan, kemudian konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang, dan kemudian konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Konflik juga dapat dibedakan menurut yang pertama, itu konflik dari dalam diri sendiri atau individu sendiri, yang terjadi apabila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Kemudian konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Kemudian konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksa oleh kelompok kerja mereka. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Kemudian konflik antar organisasi. Konflik ini telah mengarahkan kepada timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa. Kemudian mengakomodasi, memberikan kesempatan para orang-orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah. Kemudian kompetisi. Gunanya metode ini adalah percaya bahwa Anda memiliki kelebihan, kemudian keahlian, dan banyaknya informasi, kemudian kompromi atau negosiasi, dan memecahkan masalah atau kolaborasi. Kesimpulan bahwa dari teori tersebut, peternak ayam penyelesaian konfliknya itu sifatnya akan kreatif dan konstruktif. Kemudian masalah besarnya yakni dari ayam tersebut atau masalah individu dan masyarakat harus diselesaikan dengan tanggung jawab, bermusyawarah, evaluasi, apa saja kesalahan yang kurang tepat, dan memperbaikinya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila di dalam video terdapat kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.